Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani. Saya dari kelas C2 Prodi Akuntansi dengan NPM 10220080. Di sini saya akan menyampaikan pemahaman tentang materi ma'rifatullah. Nah, ma'rifatullah itu berasal dari kata ma'rifah yang berarti mengenal. Nah, ma'rifatullah itu adalah mengenal Allah. Nah, yang selanjutnya itu adalah manfaat dari ma'rifatullah itu sendiri, yaitu manfaat mengenal Allah itu yang pertama, al-khalifah. Jadi, manusia itu dijadikan khalifah di muka bumi. Yang kedua itu tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Dan yang ketiga itu al-amnu, diciptakannya rasa aman dalam diri kita dan juga kedamaian selama hidup di dalam dunia. Nah, yang keempat itu al-barokah, diberinya keberkahan dalam hidup. Dan yang kelima itu ada al-hayatun thayyibah atau kehidupan yang baik. Jadi manfaat dari mengenal ma'rifatullah itu sangat banyak ya. Jadi akan dapatkan semua kebaikan-kebaikan yang berasal dari Allah. Nah, setelah manfaat dari mengenal ma'rifatullah itu, kita itu harus mempunyai figur di dalam dunia ini. Figur-figur yang patut dicontoh. Nah, ada dua, yaitu yang pertama ada Rasulullah dan yang kedua itu ulama amilun. Nah, materi selanjutnya itu yaitu at-thoriq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Nah, cara menuju ma'rifatullah itu ada dua melalui ayat-ayat Allah. Ada ayat kauliyah, ada juga ayat kauniyah. Nah, ayat kauliyah ini adalah ayat-ayat yang secara tertulis seperti Al-Quran, dan ayat kauniyah ini seperti dalam ciptaannya, yaitu seperti alam semesta, bumi, dan yang lainnya yang kita bisa lihat ciptaannya sampai sekarang itu yang sangat agung dan maha kuasa. Nah, tidak hanya itu, kita juga bergantung pada dalil. Ada dalil akli, nakli. Nah, dalil akli itu yang bersumber pada pikiran menurut logika, dan juga dalil nakli yang bersumber dalam Al-Quran. Nah, yang materi selanjutnya itu adalah al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang dalam ma'rifatullah itu. Nah, dibagi menjadi dua. Yang pertama itu marodus syahwah, dan yang kedua ada marodus syubhah. Nah, yang bagian dari marodus syahwat itu seperti al-fisku atau kefasikan. Nah, yang kedua ada az-zummu atau kezoliman, dan yang ketiga itu ada al-kizbu atau kedustaan, dan juga ada kasyratul ma'asyi atau perbuatan maksiat. Nah, itu adalah beberapa yang dapat menghalangi kita dalam ma'rifatullah. Ketiga itu ada al-kizbu atau kedustaan, dan juga ada kasyratul ma'asyi atau perbuatan maksiat. Nah, itu adalah beberapa yang dapat menghalangi kita dalam ma'rifatullah. Setelah tadi meredus syahwat atau bagian dari syahwat yang dapat menghalangi kita dalam ma'rifatullah, yang selanjutnya itu ada maradur as-subhah. Nah, yang pertama itu al-jahlu, seperti kebodohan, tidak mau belajar, tidak mau berusaha. Ada juga al-irtiyob atau keraguan-raguan. Jadi ragu-ragu gitu dalam mengenal Allah itu. Yang ketiga itu ada al-inhiraf atau penyimpangan, menyimpang dari ajarannya. Nah, juga ada yang keempat itu al-ghafiyah atau kelalaian, jadi lalai dalam segala yang diperintahkannya. Materi selanjutnya itu adalah al-adillah ala wujudillah. Jadi bukti keberadaan Allah Ta'ala itu seperti apa? Nah, diantaranya itu ada menurut dalil fitrah atau asalnya itu suci. Jadi sudah tahu Allah itu di dalam diri kita, udah yakin. Nah, yang kedua ada dalil hissi atau dalil yang dapat diindra, dapat dirasakan seperti yang terjadi pada zaman Nabi. Yang selanjutnya itu adalah dalilul akli atau dalil yang berasal dari akal, dari pikiran kita. Nah, yang selanjutnya ada dalil nakli yang berasal dari tulisan seperti Al-Quran. Nah, di situ sudah dijelaskan bagaimana Allah itu. Nah, yang selanjutnya ada dalilul thorik atau menurut sejarah. Nah, ini sudah diceritakan bahkan sejak zaman Nabi pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, sampai saat ini itu eksistensi Allah Ta'ala itu sudah dijelaskan.
Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga semoga dapat dimengerti oleh para penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.